Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Anis. Silakan duduk. Oh iya, katanya mau ngobrol. Beneran sekarang saya lagi ada waktu nih. Terima kasih Bu Ria sudah meluangkan waktu untuk saya. Oh, sepertinya Bu Anis ini mukanya tidak ceria. Ada masalah apa sih Bu Anis? Begini Bu, saya ada masalah ketika saya dalam proses belajar mengajar di kelas Bu. Jadi saya pengen bercerita dan menemukan solusi bersama Ibu. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti dengan kita berdiskusi ya, kita akan menemukan solusi dari masalah yang Ibu Anis hadapi. Oh, kira-kira apa nih tujuannya kita berdiskusi hari ini? Yang pasti membantu saya dalam memecahkan dan menemukan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Oke, mudah-mudahan dengan berdiskusi nanti kita akan menemukan solusi dari masalah yang Ibu Anis hadapi sekarang. Kira-kira apa lagi nih yang ingin Ibu Anis capai dalam diskusi kita? Tidak ada Bu, itu aja. Oh, itu ya. Oh, kalau begitu coba Bu Anis ceritakan masalahnya. Nanti kan saya ada kelas tuh Bu, ada jam di kelas 12 IPS 1. Tapi itu saya kadang merasa males masuk ke kelas itu Bu. Emang ada masalah apa sih Bu Anis dengan kelas itu? Ya Ibu tahu sendirilah kelas 12 IPS 1 itu berbeda dengan kelas lainnya. Jadi kalau saya masuk kelas itu kadang-kadang suka kesel, marah sendiri. Bayangin aja Ibu emosi saya kalau masuk ke kelas itu seperti apa. Waduh, kok bisa begitu ya Bu Anis ya? Begitulah Bu, setiap saya masuk ke kelas itu mau ngajar, saya tuh nggak bisa konsentrasi karena anak-anak itu kadang-kadang ya sibuk sendiri, ribut. Jadi ya Ibu bayangin lah gimana perasaan saya kalau masuk kelas itu. Kalau boleh tahu bagaimana sih proses Ibu Anis mengajar di kelas itu? Sebenarnya sama sih seperti guru-guru yang lain Bu, kayak biasa saya menjelaskan materi, kemudian saya tanya siswanya, kalau seandainya mereka kurang mengerti ya saya jelaskan kembali. Kadang-kadang saya juga menggunakan diskusi kelompok Bu, cuman sepertinya mereka itu tidak bisa mengerti dalam proses diskusi kelompok dan seperti tidak ada umpan baliknya. Balik gitu ya. Jadi sepertinya anaknya memang kurang aktif ya di kelas ya. Iya, seperti itu Bu. Apakah Bu Anis tidak mau mencoba metode lain gitu supaya anaknya lebih aktif, fokus, dan kreatif belajar di kelas? Oh, bener juga Bu ya. Padahal saya bisa menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, atau gambar-gambar. Karena kan saya ngajar sejarah. Itu bagus sekali Bu Anis. Seharusnya Bu Anis itu lebih menggunakan berbagai media untuk kelas 12 IPS 1 itu, karena saya yakin sekali kalau kita menggunakan media pasti anak kelas 12 IPS itu lebih fokus, lebih aktif dalam di kelas, apalagi pelajaran sejarah. Kan pelajaran sejarah itu kan banyak menggunakan gambar ya Bu Anis ya. Iya Bu, cuman saya ini kadang-kadang males Bu kalau mau menyiapkan media-media pembelajaran seperti itu. Maklum Bu, ada tugas tambahan. Iya, memang sih, memang kita memang agak sedikit repot Bu Anis kalau misalnya kita menggunakan berbagai media di kelas. Apalagi misalnya menggunakan PowerPoint, video, gambar-gambar. Tapi saya yakin sekali kalau kita menggunakan itu, pasti murid di kelas Ibu itu menjadi lebih aktif, lebih kreatif, pasti lebih fokus, sehingga anak-anaknya itu menjadi lebih tertib, lebih diam ketika belajar pembelajaran dengan Bu Anis. Kalau seperti itu berarti kemungkinan nilainya juga bisa lebih baik ya Bu? Iya, saya rasa juga seperti itu Bu Anis, karena kalau anaknya sudah aktif, sudah kreatif di kelas, apalagi dia fokus pada saat Bu Anis menjelaskan materi di kelas, saya yakin sekali pasti mereka itu mendapatkan nilai yang bagus nanti pada saat mereka melakukan ulangan. Iya, karena selama ini rata-rata anak itu ya termasuk kurang bagus Bu nilainya di mata pelajaran saya. Mungkin salah satunya itu Bu Anis, salah satunya karena mereka itu tidak fokus pada saat belajar dengan Bu Anis. Nah, menurut Ibu Anis kira-kira langkah-langkah apa yang bisa membuat
murid di kelas itu bisa aktif dan fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas ketika Ibu Anis mengajar? Mungkin seperti yang Ibu Lia katakan tadi Bu, saya akan mencoba menggunakan media-media pembelajaran seperti PowerPoint, video yang saya ambil dari internet, gambar-gambar, mungkin seperti itu Bu. Itu bagus sekali Bu Anis. Mungkin memang Bu Anis memang perlu menerapkan pembelajaran menggunakan berbagai media di kelas, karena kan kelas itu kan cenderung untuk tidak fokus Bu Anis ya. Jadi mungkin dengan menggunakan berbagai media, saya yakin kelas itu menjadi lebih fokus dan aktif ketika belajar di kelas. Ya Bu, saya akan mencoba di kelas 12 IPS, mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak bisa lebih fokus ya Bu. Terus Bu Lia, saya tuh sebenarnya pengen juga menggunakan metode-metode pelajaran seperti jigsaw, pemasaran, karena kan kalau dalam pembelajaran sejarah itu biasanya identik dengan tokoh-tokoh seperti itu. Kemudian saya juga pernah dengar sih Bu, ada metode pembelajaran wisata belajar ya Bu, atau belajar wisata. Oh iya, bagus sekali tuh Banis. Kalau misalnya kelas 12 IPS, kalau kita mengajar apalagi pelajaran sejarah menggunakan metode jigsaw, itu pasti anaknya lebih aktif dan lebih kreatif. Kemudian ada lagi metode apa tadi Banis? Wisata belajar. Metode wisata belajar. Jadi metode wisata belajar itu begitu juga, itu akan membuat anak itu lebih fokus karena anak-anak kan nanti keliling mengelilingi hasil dari pekerjaan temannya. Di situ jadi anaknya bisa bercerita apa yang sudah mereka kerjakan pada saat mereka berdiskusi. Saya yakin sekali kalau dengan menggunakan metode jigsaw atau metode wisata belajar tadi, saya yakin anak jadi lebih kreatif dan lebih fokus lagi untuk belajar di kelas. Lebih aktif juga mungkin ya Bu, jadi tidak hanya satu atau dua siswa saja yang aktif dalam pembelajaran, tapi semua siswa juga ikut berperan aktif kalau kita menggunakan metode wisata belajar tadi ya. Iya, dengan metode wisata belajar, anak-anak kan jadi bisa tahu jadi hasil karya temennya gitu. Dengan begitu kan mereka bisa bertanya bagaimana hasil dari diskusi yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Itu Bu Anis. Boleh dicoba itu Bu ya? Iya, bagus sekali itu. Jadi coba Bu Anis, kalau boleh Bu Anis simpulkan langkah-langkah atau rencana yang sudah Bu Anis rencanakan tadi dari pertama sampai yang terakhir tadi apa saja Bu Anis? Yang pasti Bu, dari hasil diskusi kita tadi saya ingin mencoba menggunakan media pembelajaran seperti tadi menggunakan PowerPoint, video pembelajaran yang saya ambil dari internet dan gambar-gambar. Selain itu juga saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, kayak metode jigsaw, peran dan wisata belajar. Iya, seperti itu. Jadi ada langkah-langkahnya sudah tersusun sepertinya Bu Anis ya. Jadi yang pertama tadi Bu Anis akan menggunakan berbagai media dalam mengajar. Jadi menggunakan PowerPoint, menggunakan berbagai video, kemudian gambar-gambar ya. Jadi dengan begitu kan anak jadi lebih fokus ya, lebih aktif nanti di kelas karena anak kan dia lebih cenderung untuk melihat gambar atau video yang sudah ditayangkan di kelas. Kemudian Bu Anis juga tadi merencanakan untuk menggunakan berbagai metode dalam belajar di kelas. Jadi metodenya mungkin metode jigsaw ya, metode bermain peran, kemudian ada lagi metode apa tadi Bu Anis? Wisata belajar. Oh iya, metode wisata belajar ya. Saya yakin sekali Bu Anis dengan langkah-langkah Bu Anis tadi pasti keadaan di kelasnya sudah berubah. Pasti Bu Anis tidak lagi bosan mengajar di kelas 12 IPS 1. Coba saja Bu Anis terapkan nanti di kelas. Oh iya Bu Anis, lalu dukungan apa yang Ibu perlukan dalam menjalankan komitmen yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan menemui Bu Ume untuk melakukan diskusi terhadap langkah-langkah pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas dengan menggunakan media dan metode yang tadi sudah kita bahas Bu. Karena kan Bu Ume ini kan guru senior nih di sekolah kan. Selain itu mungkin saya akan berbicara dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi kegiatan saya, seperti mungkin menyiapkan fokus, kemudian menyediakan
bahan-bahan perlengkapan yang saya butuhkan untuk di kelas nanti seperti itu mungkin. Aduh, bagus sekali tuh Bu Anis ya. Apalagi kalau misalnya berkonsultasi dengan Ibu Mei, beliau kan sudah senior ya. Apalagi beliau kan satu mapel yang sama dengan Bu Anis ya. Iya Bu. Ya pasti punya chemistry yang sama, chemistry yang bagus ya dengan Bu Mei ya, karena pelajarannya yang sama, kemudian beliau juga guru yang senior, pasti bisa tuh diajak kerjasama dengan Bu Mei. Iya, baik Bu, saya kan nanti menemukan Bu Mei untuk berdiskusi lebih lanjut. Oh begitu, jadi langsung menemui Bu Mei nih? Abis ini saya masuk kelas dulu Bu, nanti setelah selesai jam pelajaran saya baru menemui Bu Mei. Oh bagus sekali tuh, jadi langsung menemui Bu Mei, jadi langsung diterapkan dong nanti? Insya Allah Bu. Mudah-mudahan nanti Bu Anis masuk di kelas 12 IPS itu sudah berbeda suasananya ya. Jadi anaknya jadi tidak ribut lagi, tidak apa tuh? Sudah mulai fokus Bu. Iya sudah mulai fokus gitu. Apalagi anaknya sudah diajarkan menggunakan menggunakan berbagai media dan berbagai metode Bu Anis ya. Mudah-mudahan lah Bu. Nah Bu Anis, kira-kira perasaan Bu Anis sekarang bagaimana? Alhamdulillah sih Bu, udah agak lega dan tenang setelah berdiskusi dengan Ibu Lia. Lega ya? Iya. Ya karena kan kita dalam mencari solusi itu kan perlu diskusi juga Bu Anis ya. Jadi kan kita tidak menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi dengan berdiskusi, jadi Bu Anis yang tadinya ada masalah bisa selesai masalahnya. Iya Bu. Terima kasih Bu Lia sudah membantu saya dalam memecahkan masalah saya di kelas 12 IPS 1 Bu Lia. Sama-sama Bu Anis, dan saya juga senang sekali bisa berbagi cerita dengan Bu Anis. Baik Bu, sebentar lagi saya ada jam pelajaran, mungkin saya pamit Bu untuk menyiapkan materi ke kelas. Oh iya, silakan Bu Anis. Ya, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.